Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini ingin berbagi dengan topik peran dan fungsi entrepreneurship. Materi ini sangat menarik untuk kita kaji dan kita telaah, karena memang materi ini memberikan suatu dorongan, semangat, banyak nilai-nilai karakter yang bisa kita petik dari entrepreneurship ini. Saya tidak akan mendefinisikan ataupun memberikan pengertian terkait dengan entrepreneurship. Namun dari beberapa ahli dapat kita ambil beberapa kata kunci sesungguhnya apa itu yang dimaksud dengan entrepreneurship. Joseph Schumpeter tahun 1934 dia menyampaikan tentang fungsi entrepreneurship, yakni dia mendefinisikan bahwa entrepreneurship itu lebih menekankan pada penciptaan hal-hal yang baru. Beliau juga menyampaikan bahwa entrepreneurship adalah melakukan hal-hal baru atau melakukan hal-hal yang sudah dilakukan dengan cara baru, termasuk di dalamnya adalah penciptaan produk baru dengan kualitas baru, metode produksi, pasar, sumber pasokan, dan organisasi. Artinya di sini ada suatu ide-ide baru, hal-hal baru yang dihasilkan dari suatu kegiatan aktivitas entrepreneurship. Schumpeter mengaitkan wirausaha dengan konsep yang diterapkan dalam konteks bisnis dan mencoba menghubungkannya dengan kombinasi dari berbagai sumber daya. Sehingga kesuksesan suatu entrepreneurship itu atau seorang entrepreneurship itu dia selalu mengoptimalkan dan mengkombinasikan dan berkolaborasi dengan berbagai sumber daya. Nah, dari pengertian di atas ada satu hal yang menarik yang bisa kita ambil intisarinya, bahwa wirausaha atau entrepreneurship itu sesungguhnya adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Disinilah ada suatu nilai karakter yang bisa akan muncul dari seorang entrepreneur adalah selalu memiliki visi ke depan, jauh ke depan. Sehingga visi tersebut tentu tidak lepas karena adanya ide-ide dalam diri seorang entrepreneur yang inovatif dan selalu memberikan peluang cara yang lebih baik dalam melaksanakan sesuatu. Sehingga di sini ada suatu proses, lebih menekankan sebuah proses. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa seorang entrepreneur itu akan senang dengan tantangan, senang dengan suatu risiko yang memang selalu dihadapkan pada risiko untuk dihadapi. Sehingga dalam ketidakpastian pun juga ada, namun karena memiliki karakter itu bukan sebagai sesuatu yang menghambat, namun karakter penuh kondisi risiko, ketidakpastian itu dijadikan sebagai suatu batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan. Richard Cantillon, orang Prancis 1755, menyampaikan bahwa entrepreneurship itu ada suatu aktivitas yang memiliki sifat sebagai perantara memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, yang tujuannya adalah tidak hanya suatu usaha itu mandiri, tetapi selalu berkoneksi, berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga definisi ini akan menghasilkan suatu tantangan, suatu ketidakpastian, suatu resiko. Kenapa suatu resiko itu diambil? Karena memang seorang entrepreneur itu dia akan selalu membeli barang saat yang sekarang ada, dan yang ke depan
dia akan putar, dia akan kembangkan, dia akan memberikan inovasi-inovasi baru untuk dijual dan harga yang lebih bagus lagi. Nah, Bledeu tahun 1797 menyampaikan bahwa entrepreneurship adalah orang-orang yang menghadapi risiko, merencanakan, mengawasi, mengorganisir, dan juga memiliki. Sehingga seorang entrepreneur itu selalu akan memiliki kesiapan-kesiapan yang matang melalui sebuah perencanaan, kemudian juga mengorganisirnya dan mengawasi bagaimana proses itu berjalan, dan ada keinginan untuk bisa memiliki suatu kekuatan yang lebih dan kepemilikan yang optimal. Tentu itu adalah sebuah harapan. Albert Shapiro 1975 menyampaikan bahwa entrepreneurship itu didefinisikan sebagai pengambilan inisiatif, mengorganisir suatu mekanisme sosial, ekonomi, dan juga menghadapi risiko kegagalan. Jadi seorang entrepreneur itu harus selalu siap menghadapi kegagalan-kegagalan yang mungkin akan dihadapi. Tapi diyakini bahwa kegagalan kehidupan di sekitar itu selalu untuk dihadapi dan diselesaikan. Sehingga seorang entrepreneur itu memiliki gaya inovasi baru di dalam menghadapi risiko-risiko ini dengan mengorganisir secara sistematis dan sistemik. Hisrich, Peter, dan Shepard tahun 2008 menekankan pada penciptaan hal-hal baru. Bahwasanya entrepreneurship itu sebagai sebuah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan. Jadi tentu di sini adalah penggunaan waktu. Bagaimana waktu yang digunakan itu bisa efisien dan efektif, dan ada upaya-upaya yang digunakan, didayagunakan. Untuk apa? Untuk menanggung, menghadapi risiko. Kemudian risiko, baik itu risiko sosial, risiko keuangan, atau yang lainnya, yang kemungkinan itu akan mengiringi. Dan menerima imbalan moneter yang dihasilkan serta kepuasan, kebebasan pribadi. Sudah pasti bahwa ketika usaha itu dihadapi dan dilaksanakan dan mengalami sebuah kesuksesan, maka tentu akan ada suatu nikmat yang diperoleh, baik itu dalam bentuk finansial ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, tentu di sini akan menghasilkan sebuah kepuasan dan kebebasan pribadi. Benedus dan Turek menyampaikan entrepreneurship adalah mensintesis peran fungsional wirausahawan sebagai kemampuan dan kemauan nyata seorang individu yang berasal dari diri mereka sendiri. Jadi tentu di sini ada suatu kemandirian yang luar biasa, karena seorang entrepreneurship itu kemandiriannya akan sangat tinggi untuk menghadapi semuanya itu. Dalam tim, di dalam maupun luar organisasi yang ada, untuk menemukan dan menciptakan peluang ekonomi baru yang meliputi produk, apakah itu metode produksi, skema organisasi, dan juga kombinasi barang pasar, serta untuk memperkenalkan ide-ide mereka kepada pasar. Dan menghadapi ketidakpastian dan rintangan lain dengan membuat keputusan mengenai lokasi, bentuk, dan kegunaan yang sumber daya dan institusi. Menekankan pada kemauan dan kemauan individu dan kemampuan individu. Jadi di sini ada nilai positif yang dia memberikan suatu karakter dari seorang entrepreneur, yakni diantaranya adalah menciptakan hal-hal yang baru, dan di mana membentuk sebuah komunitas. Untuk di situ dia berbuat sesuatu untuk komunitas, dan tantangan dan rintangan itu memang banyak dan beragam, namun semuanya itu tiada lain adalah untuk dibuat sebuah keputusan apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya dengan memanfaatkan potensi-potensi sekitarnya. Penrose 1963 bahwa kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Harvey Leibenstein, kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan
atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas. Jadi di sini ada suatu kemampuan dan keterampilan yang mutlak harus dimiliki seorang entrepreneur, karena dia dimanapun berada, dia akan menciptakan, akan membentuk komunitas-komunitas yang baik dan produktif dan jelas, yang itu tentu akan mendukung potensi kemandiriannya dan kekuatan yang dimilikinya. Nah, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya, namun dia di situ akan berani mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan untuk mengambil sebuah peluang. Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, berbeda di sini luar biasa, karena dia berani mengambil suatu keperbedaan dengan lingkungan sekitarnya. Joseph Campbell menyatakan entrepreneurship adalah merupakan kekuatan lembut yang menentang keteraturan masyarakat melalui perubahan-perubahan kecil marginal sebagai sebuah kekuatan dahsyat. Nah, disinilah dalam diri seorang entrepreneur itu muncul kekuatan dahsyat yang akan muncul, yang ingin dimunculkan untuk dia bisa memberikan warna pada komunitas. Inovator yang memanfaatkan proses untuk menghancurkan kondisi status quo melalui kombinasi-kombinasi baru, sumber daya baru, metode-metode perniagaan baru. Dan di sana dia mengatakan bahwa destructive entrepreneurship adalah destructive kreatif, a force of creative destruction. Jadi di sini ada suatu perubahan yang memang sangat kreatif. Nah, sehingga ada beberapa hal yang menjadi penguatan bahwasanya suatu aktivitas entrepreneurship atau seorang entrepreneur itu dia selalu ingin membuat suatu temuan-temuan baru, metode kerja baru yang lebih efisien dan efektif, penciptaan lapangan kerja baru, teknologi baru, daerah penjualan pasar baru. Artinya di sini bukan berarti dia harus secara finansial itu sukses, namun bila mana orang itu mampu mendorong lingkungan sekitarnya itu dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain dengan berbagai inovasi yang dilakukan, maka di sini dia katakan bahwa dia telah melakukan suatu kombinasi baru dalam kehidupannya. Winardi menyampaikan fungsi para seorang entrepreneur adalah mengubah atau merevolusionerkan pola produksi dengan jalan memanfaatkan sebuah penemuan baru, invention, sebuah kemampuan teknologikal untuk memproduksi sebuah komoditi baru, memproduksi sebuah komoditi lama dengan cara baru, membuka sebuah sumber supply bahan-bahan baru, satu cara penyaluran baru, dan mereorganisasi sebuah industri baru. Jadi di sini banyak hal-hal baru yang ada keinginan, kesemangat untuk menciptakan hal yang baru ini. Nah, wirausahawan atau entrepreneur adalah mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia umumnya, memiliki motivasi, memiliki panggilan jiwa untuk semangat dan sungguh-sungguh, memiliki persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, karena banyak nilai-nilai karakter yang bisa dipetik, diambil, dimaksimalkan dari aktivitas entrepreneurship ini. Dan sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. Jadi manusia unggul ini mengindikasikan bahwa dia seorang entrepreneur itu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, selalu bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat banyak. Sehingga kepentingan umat itu menjadi suatu prioritas karena dia meyakini bahwa ketika mementingkan kepentingan umat, maka sesungguhnya kepentingan pribadi itu secara otomatis akan mengikutinya. Kesimpulannya, kewirausahaan merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan stakeholder dan memperoleh keuntungan sebagai sebuah konsekuensinya.
Jadi di sini ada hal yang bisa kita simpulkan bahwa ada dorongan kemauan dan semangat kemampuan, juga memiliki kemampuan yang memang didorong karena semangat tadi, sehingga muncul kemampuan untuk menghadapi segala risiko. Jadi risiko itu bukan suatu hambatan, sebuah tantangan untuk diambil inisiatif, menciptakan dan melakukan hal baru untuk mengatasinya yang tertumpu pada kemanfaatan. Dan kemudian mengkombinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, banyak seluruh umat. Nah, tentu dari aktivitas ini akan dihasilkan sebuah keuntungan sebagai konsekuensinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.